Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rian Fariza. Saya berusia 17 tahun. Saya lahir di kota Binjai, namun di akta kelahiran dan kartu kakak berada di Prapat Hulu pada tanggal 31 Juli 2006. Alasannya cukup simpel memang. Kenapa tidak dibuat di Binjai saja tempat lahirnya? Itu karena bapak saya tidak mau ribet bolak-balik ke kota Cane Binjai untuk mengurus itu. Karena mengurus berkas itu ketika kami sekeluarga sudah di kota Cane, di Prapat Hulu tepatnya. Lalu, saya anak kedua dari 4 bersaudara, dan di persaudaraan ini kebetulan saya sendiri laki-laki di antara kakak dan adik-adik saya. Terus, hobi. Saya punya hobi yang gak semua orang bisa, yaitu menggambar atau melukis. Saya suka itu. Nggak cuma itu saja sih, hobi saya yang lain juga banyak. Saya suka bernyanyi, mendengar musik, suka membaca buku, lebih tepatnya novel-novel. Terus juga saya suka menonton movie atau series, mau itu dari Indo, atau drakor, atau film luar lainnya. Dan satu hobi yang benar-benar membuat saya berpikir kenapa bisa begini adalah melamun dan berperang dengan pikiran sendiri. Entah kenapa melamun saya itu bukannya pikiran kosong, tapi otak saya terus berjalan, bekerja, berimajinasi, berhayal, berpikir kenapa, apa yang terjadi, seharusnya, banyak lah. Saya nggak bisa ngejelasin ini sih kepala saya sendiri. Malah saking saya setiap harinya berpikir, saya menjadi kurang yakin dengan diri saya. Contoh simpelnya masalah pertemanan saja. Saya sering bertanya ke teman saya, bosan gak temenan sama saya? Saya buat kamu marah gak? Buat kamu ilfil gak? Itu yang sering saya ucapkan ke sebagian teman saya. Dan kalau bisa, semua satu kelas itu saya ingin mereka bicara tentang diri saya sejujur-jujurnya. Saya terima konsekuensinya. Tapi masalahnya, kalau saya tanya begitu, jawabannya suka ngaco. Ada yang jelas, ada yang enggak. Membuat saya semakin overthinking. Dan masalah mimpi, impian. Pasti semua orang punya impiannya masing-masing kan. Begitu juga saya. Impian saya banyak. Selain dari hobi saya yang ingin saya wujudkan sebagai impian saya, seperti contoh saya suka nyanyi, saya pengen suatu saat saya bisa masuk Indonesian Idol dan menjadi seorang penyanyi pastinya. Menciptakan banyak-banyak karya yang membuat saya ikhlas mengerjakannya, tidak peduli mau banyak yang suka apa enggak, karena tidak semua orang harus suka pada diri kita gitu. Dan kenapa harus Indonesian Idol? Kenapa nggak yang lain gitu? Karena dari kecil saya memang sudah memimpikan untuk ikut ajang pencarian bakat itu, walaupun saya tidak tahu suara saya bagus apa tidak kalau bernyanyi. Kesalahan saya juga cukup fatal sebenarnya sebagai seorang yang suka bernyanyi. Saya suka bernyanyi tapi saya insecure dengar suara sendiri karena mungkin dari orang sekitar saya setiap saya bernyanyi disuruh lebih baik diam. Ataupun karena suara saya tidak sebagus penyanyi yang saya idolakan. Tapi itu dulu. Sekarang dengan pelan saya mencoba untuk menerima suara saya sendiri. Karena setiap orang, setiap manusia itu punya suara dan warna suara yang berbeda-beda. Itu yang membuatnya punya ciri khas. Makanya itu saya sekarang terbiasa dengan suara saya sendiri karena menurut saya, oh mungkin suara saya seperti ini bisa menjadi ciri khas saya gitu. Apalagi saya belajar memperbaiki vokal, teknik, resonansi suara, mendalami lagu dengan berlatih atau tidak bermodalkan lihat video-video latihan vokal di YouTube. Mungkin impian saya untuk masuk Indonesian Idol akan bisa gitu, dan akankah suara saya bisa diterima di kalangan masyarakat Indonesia? Saya tidak tahu itu. Dan saya juga berpikir kalau saya jadi penyanyi dan ikut Indonesia Idol, akankah ada yang menyukai saya? Sementara saya kurang good looking untuk standar ketampanan di Indonesia. Itu juga menjadi permasalahannya. Lalu kedua, saya ada hobi yang ingin menjadi impian hidup saya ada menggambar atau melukis. Kuliah nanti saya ambil DKV Desain Komunikasi Visual untuk mendalami ilmu desain di diri saya. Saya berpikir, kalau impian saya ikut Indonesian Idol tidak terwujud,
Saya masih ada rencana hidup, yaitu bekerja di suatu kantor atau agensi atau sebagainya yang berbau di bidang desain. Atau mungkin saya berkarya dan meletakkan karya saya di museum untuk dilihat banyak orang. Saya berpikiran begitu. Lalu terakhir, ada impian yang kebetulan saat ini saya sedang menunggu hasil dari suatu pihak, yaitu menjadi seorang penulis. Ya, saya hobi membaca novel-novel, menonton film, mendengarkan lagu-lagu. Itu yang membuat saya termotivasi untuk menjadi seorang penulis. Saya sudah memiliki 2 novel yang berjudul sama, Arik dan Rora. Novel yang berkisah tentang Rora yang awalnya menganggap jatuh cinta itu biasa saja, tetapi semesta mengirimkan seseorang untuk membuktikan kalau jatuh cinta itu tak bisa biasa saja. Ia spesial. Jatuh cinta itu seperti kita yang kehilangan diri kita sendiri. Itu yang membuatnya luar biasa. Tapi itu hanya membuktikan ke Rora saja. Kelanjutannya tunggu saja kalau novelnya diterima penerbit. Dan saat ini saya juga sedang menyiapkan suatu proyek novel lagi yang akan berencana berjudul Penghujung Cerita. Tentang yang menentukan kelanjutan perjalanan hidup kita itu ya di penghujung cerita. Masih itu yang bisa saya jelaskan. Oke, kembali ke topik sebelumnya. Kalau bertanya kenapa pengen jadi penulis, saya berpikir itu hanya sebagai kerja sampingan saya saja, dan kalau berhasil diterbitkan sama terikat kontrak dengan suatu penerbit, uangnya bisa untuk tambahan saya di kuliah nanti, karena saya kuliah rencananya di Pulau Jawa, lebih tepatnya di Jogja, ISI, Institut Seni Indonesia Yogyakarta. Dan kalau saya melihat perjalanan saya untuk bisa sampai ke titik ini dengan banyak hal yang saya lalui, salah satunya keluarga saya sendiri yang kurang yakin dengan apa tujuan hidup saya jadi teringat hasil dari perjuangan film Homeless to Harvard. Saya suka usaha keras dari Les Murray yang berambisi mengejar impiannya untuk mengubah kehidupannya ke depan. Dan itu berhasil. Dengan banyak masalah dilaluinya, mulai dari ibu dan ayahnya yang kecanduan obat-obatan, hidupnya keras, tapi dia tetap melihat ke depan dan mengikuti alur yang ia rencanakan. Saya ingin seperti Liz, karena saya tahu saya juga pasti akan bisa menemukan jalan impian yang bisa mengubah hidup saya. Kalau salah satu impian saya itu ada yang terwujud, saya sangat bersyukur pastinya. Apalagi tiga-tiganya. Saya akan mengubah kehidupan saya dan keluarga saya sampai yang benar-benar lebih baik lagi. Apalagi salah satunya saya ingin meningkatkan usaha dagang bapak saya. Dagang bakso dengan tempat yang lebih layak dan ada aturan seperti tempat jualan cepat saji. Dan kalau bisa buka cabang di berbagai daerah Indonesia, pasti akan keren. Kalau itu terwujud, kalau dipikir-pikir, mimpi saya terlalu besar untuk akan dapat diwujud. Membuat saya berpikir, terus berpikir, tidak yakin lagi akankah berhasil atau tidak. Saya takut apa yang saya tidak inginkan terjadi. Maka dari itu di umur yang segini saya akan berusaha terus mencari cara agar saya bisa menciptakan banyak karya untuk bisa mengubah saya seperti Liz Murray yang terus berusaha belajar untuk bisa bersekolah dan sampai ke tujuan yang diinginkan. Itu saja yang bisa saya ceritakan tentang diri saya. Sebelumnya mohon maaf jika saya ada kesalahan kata semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.